Oke, balik lagi bersama gua di konten Wadaw. Oke, kali ini kita bakal ngebahas kita balik lagi untuk budaya atau gimana ya, pembahasannya tuh tentang pokoknya Jawa. Nah, gue panggil ngundang salah satu orang Jawa asli, ya kan, yang tinggal di sini, istilahnya dia merantau juga. Nah, gue juga nggak tahu nih dia merantau ngapain kan, jauh-jauh dari Jawa terus merantau ke sini, ya kan. Oke. Halo. Hai. Kenalan kita. Siapa namanya? Halo, nama aku Nerela Sari. Umur aku 19 tahun, UTW 20. Terus kalau untuk hobi aku nggak punya hobi yang signifikan, tapi aku lebih suka baca buku sama scroll TikTok. Terus kalau untuk kesibukan, aku lagi sibuk kerja, menatap masa depan. Terus kalau untuk tipe cowok, aku lebih suka cowok yang tinggi, wangi, rapi, selebihnya netral. Nyusul selebihnya untuk tipe-tipe yang selanjutnya. Siapa bang? Nih lu kan gue di sini pengen banget nih ngulik soal kalau bahasanya mah Jawa, ya kan? Jawa, pokoknya kita tentang bahas soal Jawa. Nah, lu kan lu tapi orang Jawa asli. Asli. Tapi kan nggak ada mendok-mendoknya nih. Nggak tahu juga ya, nggak tahu deh. Tapi bener Jawa asli ya? Asli. Oke. Mau lihat KTP aku apa gimana? Pinjam ini. Oke, berarti pinjol. Lu bangga gak sih sebagai orang Jawa? Kalau dibilang bangga sih. Kalau kalian mau tahu keuntungan orang Jawa apa nggak sih? Keuntungan orang Jawa apa tuh? Apa tuh keuntungan orang Jawa? Kalau rata-rata banyak yang bilang orang Jawa itu manis. Oh, sini. Manis. Nggak sih, aku lebih bangga jadi orang Jawa karena mungkin adatnya ya. Adatnya. Masih kental, terus kayak masih apa ya intinya, masih suka berbaur lah. Masih suka berbaur ya? Iya. Oke. Kan tapi gue bingung ya. Sunda kan Jawa. Terus lu Jawa mana nih? Jawa Timur. Jawa Timur. Nih kan sama-sama Jawa ya kan. Tapi kok logatnya beda gitu. Sedangkan lu Jawa Timur. Nah, ini Jawa Sunda tuh Jawa juga, sama-sama Jawa. Kenapa logatnya beda? Kurang tahu ya kalau itu. Kan aku bukan Jawa Sunda, aku Jawa murni. Jawa murni. Kan kita sama-sama orang Jawa, gimana sih? Sama-sama orang Jawa, oke. Balik lagi ke Jawa tuh ya, Jawa. Lu Jawa Timur berarti? Jawa Timur. Asli. Mana nih, Jawa Timurnya mana nih? Pacitan. Pacitan. Ayo orang Pacitan. Jawa Timur ya. Gua mau nanya nih. Bener nggak sih orang Jawa Timur itu terkenal kasarnya? Iya. Kan pasti udah mindset orang nih, kayak misalkan gue orang awam yang nggak tahu Jawa, terus kenalan sama orang Jawa, terus tapi udah dengar beberapa orang Jawa tuh kayak, oh Jawa Timur tuh kasar. Bener nggak sih gitu? Mungkin ada sebagian yang kasar, ada sebagian yang halus. Mungkin yang kasar itu agak Jawa kesana ya, Jawa Timur bagian Etan. Kalian tahu apa sih kalau Etan apa sih? Etan. Lu bener orang Jawa banget berarti ya. Etan. Apa sih? Barat. Barat. Apa? Nggak tahu barat deh kayaknya. Selatan kan aku ya. Berarti Itu dah. istilahnya Surabaya. Surabaya, Malang. Malang. Terus kemungkinan Kediri juga masuk. Enggak sih, Kediri halus karena anak pesantren kali ya. Nggak ada urusannya dong. Ya masa anak pesantren nggak mungkin kasar ya? Ya nggak ada yang tahu. Ya. Terus berarti mungkin bahasanya doang yang kasar ya. Oke. Enggak, sama orangnya juga kasar guys. Emang ya? Iya. Jangan gitulah. Tapi benar. Ini. Oh. Contohnya di sini. Contohnya di sini ya guys. Perasaan lu nih. Kan orang Jawa ya banyak stigma nih. Orang Jawa. Kenapa
orang Jawa suka dangdut goblok. itu banyak banget tuh stigmanya tuh. Kenapa orang Jawa? Ya karena lagu daerah mereka, mungkin karena terus sekarang kan karena sekarang lagi booming dangdut, terus Jakarta pun sekarang jadi suka dangdut kan? Iya, betul. Ya mungkin karena dari lagunya, terus pembawaannya kayak gitu. Dari orangnya kan juga cakep ya, Rey. Orangnya juga cakep, nggak ada urusannya. Terus perasaan lu ketika ada orang nih, lu dari Jawa baru banget merantau nih ke sini nih. Berarti lu perantau juga? Merantau. Merantau juga? Merantau. Kenapa lu harus merantau? Kepaksa aja sih sebenarnya. Emang di sana nggak ada apa gitu kerjaan atau apa gitu? Pekerjaan sih ada, tapi ya mungkin masa mau masih karena kecil, ya. kecil terus masa kita harus di lingkup situ-situ aja. Oke, Aku itu mau berbaur saya. mungkin itu salah satu dari budaya orang Jawa ya, kenapa orang Jawa tuh rata-rata merantau, ya kan? Iya. Mungkin mereka pada berkembang. Selain nyari duit, nyari jodoh. Nyari jodoh. Tapi kalau misalkan nyari jodoh nih, terus jodohnya dapat orang Jawa, kan sama aja. Ya tapi setidaknya Jawanya nggak Jawa yang di situ-situ aja gitu loh. Jadi misal aku di Pacitan, jodoh aku orang Jogja kan nggak ada yang tahu. Yeah. bener sih. Terus perasaan lu ketika lu dibilang jamet gimana? Lu tau jamet gak sih? Aku kurang tahu ya arti jamet yang sebenarnya itu apa, tapi kalau kalian tahu boleh komen di bawah nanti. Tapi kalau setahu aku jamet itu lebih ke Jawa metal. Nah lu ketika kayak penampilan lu sekarang juga lagi kayak jamet. Oh iya ya. Contohnya apa nih yang lu bilang gue kayak jamet nih? Kayak rame banget gitu loh. Tapi kan sekarang apa style ya kayak mungkin gini tuh stylenya lagi kayak cuman kaos, tapi kayak kaos sudah celana krem, baju biru, topi pink kayak tapi nggak tahu deh. Banyak loh sekarang kayak gini tuh model banget. Iya tapi gitu. pasti kalau ngelihat orang yang stylish pasti lu salah satu dikatain jamet. Oh iya benar juga sih. Terus ntar belum rambutnya dicat, tapi sebenarnya gue rambutnya juga dicat saya. Sorry. Berarti lu biasa aja nih kalau misalkan dibilang berisik lu jamet gitu. Biasa aja karena aku juga emang jamet. Aku emang jamet dari dulu, dari kecil. Enggak sih. Kalau misalkan kita balik ke masalah Jawa ya, terus apa yang lu banggain sebagai orang Jawa? Itu tadi adat udah ya. Ya adat. Selain itu apa ya? Kota aku sih, lebih ke kota aku. Kota lu. Ya. Yang ciri khas dari kota lu apa nih? Pantai. Pantai. Goa. Terus? Kalau kamu tahu gak sih sebutan buat kota gue itu apa? Nggak tahu. 1001 goa. 1001 goa. Berarti itu sebenarnya gue juga nggak ngitung, tapi karena mungkin itu apa ya? Udah dari sananya gitu. Udah ciri khas gitu ya, udah ciri khas. Sekarang siapa yang nggak tahu Pacitan? Semua orang tahu Pacitan. Bener sih, betul. Pacitan kota kecil tapi banyak kenangan. Benar. masalah kenangan ya kan, kita balik bahas dari Jawa sebenarnya masih banyak sih yang pengen gua tanya kulik tentang orang Jawa, kayak misalkan kenapa sih orang Jawa tuh banyak banget yang merantau, apalagi kalau misalkan kita kalau udah mudik tuh malah kota Jakarta ini sepi banget. Mungkin karena kalau mereka yang mudik pasti lebih nyari yang gede gajinya. Selain itu mungkin mau merasakan sensasi mudik. Pernah mudik nggak? Pernah lah. Pernah. Mudik, oke. Terus kalau selain itu, alasan bener-bener kayak orang Jawa nih, lu kan orang Jawa nih, gue merantau aja lah gitu, kayak bener-bener harus banget merantau gitu kan. Lebih sekarang tuh Jakarta itu dominan iya bener. Orang Jawa tuh udah menguasai seluruh DKI Jakarta. Mungkin karena mereka juga apa ya? Ya mau mengenal dunia luar lah, maksudnya ya mungkin mereka nggak mau cuman yang di situ-situ aja, di kota-kota situ aja, terus mau apa? Ya itulah kebutuhan mereka, mungkin mau nyari yang lebih
memperbanyak circle lah atau temen lah gitulah kayak gitu. Kalau sana aku salah satu merantau ya karena kebutuhan aja. Karena kebutuhan. Lain dari itu nggak ada. Nyari jodoh. Selain dari itu nyari duit udah. Nyari duit tapi lu kan lu ninggalin orang tua ya. Lu kadang-kadang kangen gak sih sama orang tua gitu? Ya kalau kangen ya kangen sih, tapi ya udah biasa. Udah biasa aja mungkin ya. Oke, udah. Bercanda, Bu. Jalan aja gitu ya. Terus kita balik lagi nih masalah kangenan, terus kita bahas soal percintaan dari Jawa. Kita bahas soal percintaan, nih kan? Jadi malu. Lu kan sebagai perempuan nih, kapan sih lu terakhir pacaran? 1 tahun yang lalu mungkin. 1 kali ya? 1 tahun yang lalu mungkin. 1 tahun. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke, terus itu karena apa tuh? Apanya? Kenapa 2 tahun yang lalu gitu? Sampai sekarang belum ada. Ya karena gitu. sekarang masih di ghosting. Oh, masih di ghosting. Oke. Terus tipe cowok lu kayak gimana? Kalau ini kan nih kayaknya susah banget ya lu nyari cowok atau gimana gitu ya. Tipe cowok lu tuh gimana? Tipe cowok ya? Sebenarnya kayaknya sekarang nggak perlu tipe sih. Soalnya tipe aku yang kayak apapun dapatnya yang sekarang. Kayak apapun dapatnya yang sekarang maksudnya gimana tuh? Gimana ya, tipe cowok aku sebenarnya yang tinggi sih sebenarnya. Tinggi, terus? Tinggi, udah sih tinggi aja. Masa tipe cowok tinggi doang? Karena aku tinggi jadi aku lebih nyari yang lebih tinggi kayak gitu loh. Jadi tapi susah juga ya. Nggak ada lagi gitu? Nggak. Masa tipe cowok tinggi doang? Tipe cowok aku tinggi. Tapi setinggi apapun cowok itu kalau nggak bisa bikin nyaman juga nggak susah ya. Gimana sih? Dari pokoknya gitulah. Aku nggak punya tipe cowok. Terus kalau misalkan nih kan masalah tipe cowok, terus love language lu apa nih? Kan banyak banget ya sekarang tuh kalau apa? Apa ini? Physical touch. Physical touch. As art of service apa yang ngomong? Kayak gimana tuh? Kayak misalkan lu kan tadi physical touch. Terus berarti kalau physical touch tuh selain physical touch kayak yang dikasih kata-kata manis. Idi. Ada yang bisa bikin. Berarti lu sering suka banget cowok yang sering gombalin lu gitu. Bukan ya? lebih ke gombal, kalau ke gombal tuh kayak yang ya apa sih gitu, kayak ngasih yang kayak jadi dia tuh kayak yang bikin aku semangat ya kayak gitu. Jadi kayak bilang kayak kalau ada apa-apa kayak ceritanya gitu-gitu loh. Jadi tuh kayak ngerasa kayak ngerasa apa ya gitu. Terus yang lu harapin dari love language lu itu? Apa? Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak gimana ya? Kayak misalkan gue pengen banget nih dikasih kayak gini gitu. Kalau dikasih kayak misal dikasih barang. Enggak mas, bukan barang juga sih, kan lu love language ya. Love language kan physical touch, terus tadi apa sih tuh? Satu lagi tuh. Art of service. Itu. Nah, itu apa yang pengen lu harapin banget? Kalau misal physical touch kan mungkin kalau dari cewek-cewek kayak suka tiba-tiba ini kalau karena aku sering nonton di TikTok aja ya. Kayak mereka lagi jalan terus di dalam keramaian pasti kan kalau cewek itu kan agak ada yang nggak suka keramaian juga. Jadi kayak bisa tiba-tiba digandeng atau dirangkul kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan lu gandeng mulu kan itu kayak pengen nyebrang. Tapi kan kalau di dalam keramaian kan bisa hilang. Kayak orang pengen hilang aja gitu. Ya makanya biar nggak hilang. Oh, gitu oke. Nih, Berarti physical touch gue nih. Terus kalau misalkan apa ya? Lupa gue nih. Lu setuju nggak sih dengan stigma kayak misalkan cewek tuh lebih dominan harusnya gitu? Enggak. Kenapa tuh? Maksudnya di dalam hubungan? Iya. Kalau stigma aku ya, kalau misal cewek lebih dominan itu
pasti akan nggak bisa karena yang harus lebih dominan itu cowok sih sebenarnya. Tapi kenapa rata-rata tuh begitu semua gitu tuh. Lu tuh cowok harus ngikutin gua gitu. Kayak misalkan masalah dari makan, kayak lu mau makan apa sih? Terserah gitu. Kayak gitu tuh. Itu kan kayak anjir, terus gua harus gimana gitu. Bentar, ini aku mau menjabarkan dulu dari kata terserah. Mungkin dari kata terserah kita juga menyesuaikan isi dompet cowok Kak. Ayo. Tapi tiba-tiba akhir bulan kita minta yang mahal-mahal. Ya kan seenggaknya kan kita udah sebagai cowok, gua sebagai cowok ya kan harus lu mau makan ini nih misalkan kan gitu. Kalau misalkan terserah ya udah dah, gua mau makan ini, mau nggak jangan, terus apa gitu ya kan, kayak itu tuh masalah ujian terberat tadi buat cowok ya. Curhatan hati ini sebenarnya. Itu kan kayak misalkan ada lagi stigma yang cowok tuh sama aja semua kayak gitu tuh. Kenapa sih cewek tuh selalu ngomong kayak gitu? Itu nggak semua ya, rata-rata. Soalnya aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Kalau misal mereka bilang semua cowok sama, berarti mereka udah nyicipin satu-satu. enggak sih sebenarnya. Mungkin ada ya 1-2 itu semua cowok sama itu dari sifat, mungkin dari sifat mereka, keras kepalanya mereka, egoisnya mereka kayak gitu, perlakuan mereka mungkin sama, ada yang toksik, main tangan kayak gitu sih. Terus lu paling suka pasangan yang positif atau yang gimana nih? Lu suka banget nih gue nih sama pasangan yang kayak positif. Lebih suka ke lu sih, Be. Lebih suka ke lu. Enggak, aku lebih suka ya yang bisa ngebawa ke arah positif, tapi ya masih bisa kayak dia, bukan ke arah negatifnya, negatif yang apa ya, maksudnya ya kayak masih bisa diajak ya gini lah, diskusi lah, tapi yang bisa membawa ke arah positif juga. Oke. Terus kan pasti lu udah banyak banget nih ngelewatin dan kenalan sama banyak cowok kayak gitu ya kan. Hal terpahit apa yang pernah lu dapet dari kenalan sama cowok? Lebih ke hubungan toksik sih, kayak misal main tangan kayak gitu. Lu pernah? Terus main tangan, kayak dia nyakitin bukan dengan cara main tangan aja, jadi dari omongan dia kayak gitu. Itu yang bikin hal terpahitnya itu sih. Sama jadi curhat dong ini gue. Ya nggak apa-apa. Sama ditinggal. Sorry guys. Oke. Terus gitu. Nah ini ada satu lagi nih sebenarnya kalau ngeganjel ya. Kenapa sih cewek kalau dandan tuh lama gitu? Sebenarnya nggak lama sih, semuanya standar. Cowoknya aja yang nggak mau nungguin, ya kan? Ya nggak juga sih, cuma kan. Ya kan ada beberapa, kayak misalkan ada beberapa diparodiin tuh, kayak misalkan kita nyampe nih, misalkan si cowoknya nyampe dah, terus ceweknya masih dandan, tiba-tiba nungguin sudah keluar, cowoknya udah tua gitu. Kan banyak banget parodi kayak gitu tuh. Sebenarnya kan ya cewek nih dandan itu mereka untuk kepuasan mereka sendiri, kayak kita butuh nyatok, kita butuh dandan, kita butuh ngalis. Coba kalau misalnya keluar alisnya nggak sama, diomongin orang nggak? Ya diomongin kan? Orang kan pasti ya. Kalah udah, pokoknya laki-laki selalu salah. Tuh, itu tuh. Itu tuh. Kenapa? Satu lagi tuh. Kenapa stigma itu yang lu barusan ucap tuh? Kenapa cowok selalu salah di mata cewek? Sedangkan cowok ya biasa aja gitu. Ya karena ada aja yang nggak bener yang dilakuin, kayak ada yang kurang peka lah, kayak. Nah itu bener kan? Balik lagi ke kenapa cewek selalu dominan? Ayo. Ya gimana ya, namanya juga cewek. Tapi nggak semua cewek sih, tergantung cowoknya orangnya kayak gimana. Gitu. Betul sih. Jadi semua itu bisa dibantah tergantung cowoknya kayak gimana, ya kan? Soalnya lu sama gue lebih dominan siapa? Nggak tahu sih, nggak tahu juga. Terus apa namanya? Lu kan sebagai cewek nih, seberapa penting sih skincare buat lu?
1000/10 lah. Kenapa harus? Coba misal ya, kita nggak skincarean, sedangkan sekarang lagi zaman skincarean. Kita lagi jalan di dalam orang rame, terus kita buluk dekil gitu jadi sorotan orang nggak? Iya juga sih, betul juga sih. Ya kan? Sebenarnya bukan cewek juga yang harus skincarean, cowok juga perlu skincarean ya. Emang sekarang tuh butuh banget skincarean, terus perawatan, karena buat emang itu tuh sebenarnya buat kepuasan diri sendiri sih. Terus nilai plusnya bisa dipandang orang juga sebenarnya. Betul, betul. Terus balik lagi nih ke Jawa nih. Balik lagi ke Jawa, kita balikin lagi ya ke konteks Jawa. Sebenarnya aku juga nggak tahu banget tentang Jawa sih sebenarnya. Ya seharusnya sih, karena lu Jawa asli, harusnya tahu sih. Jawa cekek tau gak? Jawa cekek aja, apa tuh Jawa cekek? Jawa asli murni, jadi nggak ada campuran kayak darah yang Jawa sama Sunda kayak gitu. Berarti Jawa sama Amerika. Lah, berarti lu lahir di Jawa? Jawa. Bener-bener asli orang Jawa? Oh. Aku lahir di Solo guys. Lahir di Solo. Sebenarnya masa kecil aku agak belibet nomaden dari Solo pindah ke Pacitan, nanti pindah ke Cepu, pindah lagi ke Pacitan, sekarang menetap di Pacitan. Berarti udah nyobain dari Jawa Timur, Jawa Tengah, balik lagi Jawa Timur. Iya. Berarti Pacitan tuh masuknya ke Jawa Timur. Jawa Timur. Ya? Terus bener gak sih? Kan ada beberapa ya, kayak misalkan pecel lele Lamongan gitu. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Itu sih juara. Itu bener gak sih? Emang di Lamongan itu semuanya jualan pecel lele? Ya nggak juga sih sebenarnya. Tapi mungkin lebih kerasa sih. Misal kita misal ya orang Solo, terus jualan, misal orang Jakarta deh, jualan makanan asli Solo, pasti rasanya beda sama yang di Solo kan? Bener Ya juga sih. lebih ke situ sih. Berarti tapi stigmanya tuh orang Lamongan tuh rata-rata jual soto. Pintar makan soto sama, iya sih lebih ke soto sih kayaknya. Berarti rata-rata emang harusnya kayak orang Padang kan ya? Padang kan jualan pasti nasi Padang. Ya enggak juga sih. Apa lagi? Ada orang Jawa jual nasi Padang. Tapi beda rasa. Beda Ya, rasa sama rasa orang Jawa, kurang lebih. Padang dong. Bener juga sih, bener-bener. Terus berarti lu udah merantau cukup lama ya? Dari Juli ketemu Juni 2021 ketemu Desember 2022. Udah setahun setengah lebih kurang lebih. Nah, gimana perasaan lu ketika kemarin pas pandemi, terus lu nggak bisa pulang, ketemu keluarga pas Lebaran, kayak gitu tuh gimana tuh? Kalau untuk pandemi aku belum ngerasain ya. Maksudnya belum ngerasain sampai nggak pulang kampung gitu. Berarti tetap kemarin agak longgar sedikit ya? Karena kita berangkat subuh biar nggak ada cegatan. Berarti main kucing-kucingan ya? Oke. Terus cuman yang agak sedih ini sih karena udah 2 kali Idul Adha di sini aja. Kalau dulu kan Idul Adha di kampung pasti ya seru ya. Walaupun kadang nggak ikut sholat itu aja sih. Ya Allah. Tapi kan seru kayak bagi-bagi. Nah itu gimana daging tuh? kurban tuh. Kenapa? Ketika lu nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga itu. Ya aku lebih sedihnya pas dengar suara takbir aja sih. Tapi besoknya udah biasa aja karena kan jalan-jalan. Kalian jalan-jalan, bener. Buat konser Tulus gue. Buat ngilangin sedih ya kan. Ya. Terus kalau semisalkan hal yang paling lu pernah dapetin, yang paling lu happy sebagai orang Jawa, apa ya? Lebih ke karena ya nih kayak ya balik lagi sih, apa sih yang lu banggain dengan lu orang Jawa gitu? Apa ya? Nggak tahu ya. Apa yang nggak bang? Kayak biasa aja nggak bangga banget. Nggak Ya mungkin banget, bangganya karena sekarang semua orang suka lagu Jawa. Ya kan? Kalian suka nggak lagu Jawa? jadi koplo mendunia. Iya. Jadi dangdutan di mana-mana, dangdut lovers. Dulu kan stigmanya tuh orang Jawa nih apaan sih dangdut? Ya kan? dulu, Kan ya. kalau dulu pasti gini, apa sih orang Jawa tuh? Apa sih kok medok banget gitu? Gitu kan? Sampai sekarang aku juga masih dibilang medok. Nah, perbedaan. Nah, ini satu lagi nih. Perbedaan orang Jawa Tengah, Jawa Timur apa? Yang bisa ngebedain nih? Oh, lu Jawa Timur. Bahasa logatnya. Dari logatnya. Logat Jawa kayak maksudnya Jawa Timur yang kayak masih Surabaya, itu tuh masih kayak yang kasar terus nyeplos asal ceplos-ceplos. Contohnya? Enggak. Kayak apa? Kayak misalnya. Dancuk kan. Oh.
sensor. Ya, Oh. itu kan kalau Surabaya, maksudnya Surabaya Malang. Cuman kalau yang di Solo itu tuh kayak halus, jadi kayak ngomongnya tuh kayak masih Putri Solo, Putri Jogja gitu loh, kayak yang halus gitu. Tapi ada beberapa tempat kan, ada beberapa daerah kan ada kayak ciri khasnya gitu, kayak misalkan Pacitan apa sih ciri khasnya kalau dari bahasa gitu? Apa ya? Medoknya sih. Tapi Medoknya. lebih medokan orang ini Jawa Tengah. Lebih medokan orang Jawa Tengah. Berarti masih Ngapak. Orang ngapak lebih medokan orang ngapak. ya beda Ya kan? kalau ngapa-ngapa kan Jawa Tengah ada Kesini. pinggir Ya kan? gitu ya kan. Itu kan nyong Nyong. Rika gitu-gitu kan ngapa-ngapa. Terus Iya. terus bedanya kita ngomong halus yang kayak Jawa Tengah, kayak misalkan daerah Semarang. Semarang itu sebenarnya nggak halus-halus banget sih. Nggak tahu juga ya, karena tapi aku punya saudara orang Semarang. Sebenarnya ngomongnya juga nggak halus-halus banget, tapi kalau dibandingkan dengan orang Surabaya, kayak Malang, kayak rumah aku pun beda kita. Cuman yang Sunda masih Tengah. yang masih gue bingungin tuh, yang gue ngebedain tuh kayak misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur tuh Dari apanya gitu. dari apanya gitu kan. Kalau Surabaya mah udah kelihatan lah ya, Surabaya, Malang. Terus satu lagi nih, lu belajar berarti SD dari sekolah tuh Jawa. Jawa semua. Jawa. Belajar Kromo Injil nggak? Iya. Kalau Kromo Inggil aku juga nggak terlalu bisa ngoko sih, lebih ke ngoko. Jadi kayak lebih ke Bedanya ngoko sama Kromo Injil tuh apa? Kromo Inggil itu buat yang aku sama orang yang lebih tua. Kayak misal mbah-mbah atau ya bapak-bapak lah kayak gitu. Cuman kalau ngoko itu lebih ke aku sama yang umurnya nggak beda jauh Sepadan lah, aku, ya. sepadan ya gitu. Kayak gitu ya. Kayak jenengan, kulo kayak gitu. Oke, berarti itu lebih ke Jawa Jadi lebih halusnya. ke, ya. Kalau misalkan Jawa kasarnya, Ya kan aku kue kue gitu ya. Oke. asu gitu ya kasar. Sorry guys, dikat aja. Berarti Sensor. mungkin bisa dipatahkan ya, orang Jawa itu nggak jamet-jamet banget lah ya. Enggak ya. Sepertinya aku juga nggak jamet kok. Berarti bangga lah sekarang ini, bangga lah jadi orang Jawa gitu ya. Apalagi orang Jawa kayak yang tadi cantik-cantik manis-manis rata-rata. Betul. Yang kita bisa ambil itu orang Jawa tuh cantik-cantik, manis-manis. Iya nggak? Betul. Terus apa lagi ya? Sebenarnya masih banyak sih. Itu 1000 goa itu 1001, Oh, jangan 1001. kurang-kurangin. 1001 goa ya. Berarti itu dari ujung ke ujung itu isinya goa semua, Pacitan. Ya, sama pantai. Kalau makanannya apa sih ciri khasnya? Kalau lebih ke ciri khas, kalau orang kesana yang dicari pasti gula Jawanya. Gula Jawa. Ya, gula Jawa karena kan kalau di sini pasti udah ada campuran kayak yang gula pasir atau apa. Kalau di sana murni dari pohon langsung. Langsung diolah. Mantap. Tapi kalau aku disuruh buat sendiri juga nggak bisa sih, karena sulit. Selain panas sulit. Udah panas sulit lama gitu ya. Tapi lu mau nggak sih nerusin sebagai orang Jawa gitu kan? Kadang ada beberapa yang kayak enggak, gue mau keluar aja, gue mending jadi kayak orang biasa aja gitu kan. Banyak yang karena malu lah jadi orang Jawa kayak gitu. Kalau disuruh nerusin sih ya mau aja, cuman kalau suruh tinggal di desa kayaknya enggak deh, soalnya di desa orangnya agak. Kenapa gitu? Kita kalau di kampung kalau misal kalau orang ada acara kita harus ngumpulin. Kan kalau di kota nggak perlu kan, maksudnya sewajarnya aja. Kalau kita kalau acaranya 2 hari 3 hari harus di situ 3 hari 2 hari. Tapi kan Kalau itu nggak bawa apa-apa malu. tapi itu kan salah satu adat istiadat dari Jawa juga. Ya sih. Iya juga sih. Tapi ya pasti orang nggak tahu deh. Oke. Kita harus berbaur. Berarti tapi ini dengan yang adalah nggak salah normal. satu orang Jawa yang belok ya guys. Oke lah, itu aja. Terima kasih banyak sharing-sharingnya soal Jawa, percintaan, balik lagi Jawa, ya kan? Oke, tetap saksikan wadah-wadah berikutnya karena bakal ada yang seru-seru lagi, kan? Yang bahas-bahas tentang budaya, tentang kayak tadi percintaan, terus kita belok lagi tentang budaya lagi, terus tentang kehidupan lah yang mesti kita kulik dan kita cari tahu. Oke. Sampai jumpa berikutnya, wadah-wadah berikutnya. Dadah.